Psikotes jadi salah satu tahapan yang cukup diperhitungkan. Apakah kandidat tersebut sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Pada tahap ini, kita dapat mengenal, melihat kecocokan antara kemampuan seseorang dengan posisi yang akan dicari perusahaan. Pada alat tes ini, biasanya model soal terbagi menjadi beberapa subtes, di mana setiap subtes akan terbagi menjadi beberapa pertanyaan dan diberikan batas waktu pengerjaan. Yang pertama, numerik atau logika berhitung. Yang kedua, kemampuan figural atau logika nalar melalui gambar. Dan yang ketiga adalah kemampuan verbal atau logika berbahasa. Susah juga ya nyari kerja. Pasti lagi-lagi gagal di psikotes. Ada yang suruh ngitung-ngitung, ada yang suruh bolak-balikin gambar, ada yang disuruh lagi gambar-gambar pohon. Apaan sih? Hai Walkers, saya Rara. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai head recruitment. Kalian pernah punya pengalaman yang sama dengan cerita yang tadi? Banyak menilai bahwa psikotes itu menjadi salah satu hal atau tahapan yang cukup krusial. Karena dengan psikotes kita dapat mengetahui kepribadian dan karakteristik dari seseorang. Psikotes jadi salah satu tahapan yang cukup diperhitungkan. Apakah kandidat tersebut sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Nah, kali ini saya akan memberikan informasi seputar beragam jenis psikotes yang biasanya digunakan untuk proses seleksi. Tahap awal proses seleksi rekrutmen biasanya dimulai dengan psikotes. Pada tahap ini, kita dapat mengenal, melihat kecocokan antara kemampuan seseorang dengan posisi yang akan dicari perusahaan. Secara umum, psikotes berperan untuk memberikan masukan yang tepat bagi rekruter untuk menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. Psikotes juga menentukan bagaimana kemampuan calon karyawan, apakah ia bisa bekerja di bawah under pressure atau stres yang tinggi atau tidak. Keberadaan psikotes juga dapat menekan turnover yang terlalu tinggi karena dengan adanya psikotes kita sudah bisa menempatkan posisi yang tepat dan people yang tepat. Kita mulai mengenali beberapa jenis alat tes ya. Yang pertama ada DISC. DISC secara umum membagi karakter atau kepribadian manusia menjadi 4 bagian. Yang pertama D, yaitu dominan, I, influence, S, steadiness, dan C, compliance. Pada DISC ini biasanya kandidat atau pelamar diminta untuk mengerjakan 24 soal, di mana setiap soal terdiri dari 4 pernyataan. Kalian bisa memilih satu yang paling sesuai untuk diri kalian dan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan diri kalian. Manfaat dari tes ini kita dapat mengukur kekuatan atau strength dari seseorang, kelemahan atau weakness dari seseorang, motivasi, dan bagaimana perilaku di tempat bekerja. Yang kedua, CFIT, Culture Fair Intelligence Test. Sudah jelas ya, dari namanya saja kita akan mengukur intelijensi atau nalar seseorang. Pada alat tes ini, biasanya model soal terbagi menjadi beberapa subtes, di mana setiap subtes akan terbagi menjadi beberapa pertanyaan dan diberikan batas waktu pengerjaan.
Manfaat dari tes ini kita dapat melihat bagaimana logika berpikir seseorang. Selanjutnya yang ketiga, TIKI atau Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Kurang lebihnya tes ini mirip dengan Cevit karena dalam setiap bagian akan terbagi menjadi beberapa pertanyaan dan diberikan waktu. Untuk ini masih sama juga, kita masih menilai untuk intelijensi atau kemampuan berpikir secara logika. Yang keempat, tes intelijensi umum atau TIU. Dalam alat tes ini, biasanya kita menilai kemampuan dalam 3 aspek. Yang pertama, numerik atau logika berhitung. Yang kedua, kemampuan figural atau logika nalar melalui gambar. Dan yang ketiga adalah kemampuan verbal atau logika berbahasa. Selain beberapa jenis psikotes tadi, sebetulnya masih banyak psikotes lainnya yang biasa digunakan perusahaan untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Bisa dalam merekrut ataupun mempromosikan karyawan. Penasaran apa saja itu? Nantikan di konten selanjutnya ya Workers. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye!